Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ya, alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube kita Panu Family. Baiklah, seperti yang kita janjikan pada video sebelumnya, kali ini kita akan membahas sudut berelasi trigonometri bagian yang keduanya. Ya, yang mana kali ini kita akan membahas sudut lebih dari 360 derajat. Tapi sebelum kita menjelaskannya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel kita bisa berkembang lebih baik nantinya. Dan jangan lupa share kepada teman-teman kalian agar channel ini bisa bermanfaat. Baiklah, kita mulai saja. Sudut lebih dari 360 derajat. Nanti juga ada kita membahas tentang sudut yang negatif ya, nanti di slide berikutnya. Untuk teman-teman yang belum menonton bagian pertama, saya sarankan nontonlah bagian yang pertama terlebih dahulu agar bisa memahami isi dari video yang kedua ini. Nanti link video pertama ada di deskripsi, silahkan diklik saja ya. Baiklah, kita mulai. Sudut lebih dari 360 derajat. Ada apa saja? Ya, kita mempunyai dua rumus, yaitu n kali 360 derajat min alfa, yang kemudian n kali 360 derajat plus alfa. Ada dua rumusnya di sini ya. Nah, kita lanjut. Bagaimana cara menentukan positif dan negatifnya nanti? Nah, kuadran berapa saja yang kita pakai? Coba kita lihat. Untuk n dikali 360 derajat plus alfa, kita menggunakan kuadran ke-1, kuadran pertama, yang mana semuanya akan menjadi positif nantinya. Kemudian, n kali 360 derajat min alfa, kita menggunakan kuadran keempat, yang mana yang positif hanya cos dan secant saja. Oke, kita lanjut. Oh ya, nanti juga semuanya akan menjadi tetap, tidak berubah ya. Nah, kan di video sebelumnya ada yang berubah tuh jika kita menggunakan 90 derajat dan 180 derajat, tapi di sini semuanya tetap. Nah, kita coba. Kita ambil soal misalkan sin 660 derajat. Oke, karena dia lebih besar dari 360 derajat pastinya ya. Kita misalkan menggunakan yang pertama nih, kita gunakan rumus yang n kali 360 derajat min alfa nih, coba. Kita turunkan sinnya. 1 dikali 360, kemudian jadinya 360. Nah, kita menggunakan n kali 360 derajat plus alfa dulu ya, karena kita menggunakan 1 nih. Kemudian ditambah 300 derajat. Nah, berarti sudah jelas ya, yang kita gunakan n 360 derajat plus alfa. Kemudian, ya, kita menggunakan rumus yang kuadran pertama yang kita gunakan. Berarti apa? Semuanya bertanda positif. Nah, tulis dulu positifnya. Kemudian, nah, sinnya akan menjadi tetap. Dia tidak akan berubah ya. Sinnya kita turunkan saja. Sin, kemudian turunkan saja 300 derajatnya. Oke, kita dapat nih, sudah dapat sin 300 derajat. Bagaimana? Tunggu dulu. Belum selesai ya, masih besar ya. Kita coba menggunakan yang kemarin yang kita bahas di video pertama, rumus yang kita ambil misalkan sin 300 derajat ini 270 derajat plus 30 derajat. Kenapa 270 derajat? Karena 300 derajat berada di kuadran keempat. Ya, betul. Kita menggunakan 270 derajat plus 30 derajat. Turunlah. Karena sin berada di kuadran keempat, maka dia akan menjadi negatif nih. Nah, karena dia berada di kuadran keempat, dia akan menjadi negatif. Dan kita menggunakan 270 derajat, ya enggak? Berarti dia sinnya akan berubah menjadi cos, betul. Dan 30 kita turunkan saja. Dapatlah kita min cos 30 derajat. Hasilnya cos 30 derajat dapatnya setengah akar 3 ya. Nah, dan ada negatifnya, berarti negatifnya turunkan saja. Bagaimana? Oke, kita coba nih rumus yang satunya. Kita coba n dikali 360 derajat min alfa nih, coba. Jadinya berapa? Sin 2 dikali 360 derajat. Nah, untuk sudut yang ini dia harus lebih besar ya dari 660 derajat. Makanya kita mengambil 2. Jadinya dapatnya berapa? 720 derajat. Betul. Dikurang 60 derajat. Nah, barulah kita bisa menggunakan yang n kali 360 derajat min alfa. Turunkan. Min sin. Kenapa min? Nah, karena kita menggunakan kuadran ke-4. Min sin
60 derajat. Turunkan saja 60 derajat. Dapatlah kita min sin 60 derajat. Min setengah akar 3. Karena sin 60 setengah akar 3 ya. Turunkan saja negatifnya. Seperti itu. Baik, sudah paham di sini? Nah, hasilnya pun sama saja. Nah, terserah kalian mau pakai cara yang mana. Mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Sudut negatif. Nah, di sini nih. Ada yang harus kita pahami sebelum kita ke sudut negatif di sini. Ya, jika kita mendapatkan sin min alfa, maka akan menjadi sin min sin alfa. Betul. Kemudian cos min alfa akan menjadi cos alfa. Dia tanda negatifnya hilang ya. Tangen min alfa akan menjadi min tangen alfa. Kosekan min alfa akan menjadi min kosekan alfa. Sekan min alfa akan menjadi sekan alfa. Kotangen min alfa akan menjadi min kotangen alfa. Jadi yang di sini yang tanda negatifnya hilang hanya cos dan sekan saja. Artinya yang positif hanya cos dan sekan. Berarti ya menggunakan kuadran keempat ya. Berarti hanya cos dan sekan. Nah, begitu cara mengingatnya ya. Kemudian kita coba salah satunya. Ada misalkan sin min 30 derajat. Nah, kita pakai yang mana nih? Kita pakai yang sin min alfa nih ya. Nah, jadinya min sin alfa. Jadinya berarti min sin 30 derajat. Betul sekali. Jadinya min 1/2. Nah, ini cukup simpel ya, digunakan untuk sudut-sudut istimewa seperti itu. Untuk sudut yang negatifnya nanti. Kita lanjut ke berikutnya. Ada tangen min 145. Nah, kita pakai yang mana nih? Kita pakai yang tangen min alfa, jadinya min tangen alfa. Berarti dia berubah menjadi min tangen 145. Oke, kita lanjutkan. Turun jadinya tangen 90 min tangen 90 plus 55 derajat. Berarti dapatlah kita min kotangen 55 derajat. Nah, dari mana dapat minnya? Nah, coba lihat. 145 derajat dia berada di kuadran kedua ya. Karena dia berada di kuadran kedua, maka tangan akan menjadi negatif. Betul sekali. Nah, kemudian dari mana dapat ini? Kenapa dia berubah menjadi kotangan? Karena kita menggunakan 90 derajat, maka dia akan berubah menjadi ya, tangan akan berubah menjadi kotangan seperti itu. Dapatlah kita kotangan 55 derajat. Baiklah, sudah paham teman-teman di sini? Oke deh, kita kasih satu contoh lagi. Kita misalkan mempunyai cos min 610 derajat. Nah, mana yang kita gunakan? Kita dapatnya iya, cos min alfa, jadinya cos alfa. Oh, negatifnya hilang, jadilah cos 610 derajat seperti itu. Kita mulai. Cos 2 dikali 360 derajat min 110 derajat. Nah, kita menggunakan min alfa nih. Kalau menggunakan min alfa berarti kita akan menggunakan, dapatlah kita cos 110 derajat. Dari mana dapatnya? Karena kita menggunakan min alfa, makanya kita menggunakan kuadran keempat. Maka cos hanya tetap akan menjadi positif di sini, dan 110 kita turunkan saja. Dapatlah kita cos 180 min 70 derajat. Nah, karena 110 berada di kuadran ke-2, maka dapatlah kita min cos 70 derajat. Nah, minnya dapat dari karena 110 berada di kuadran kedua ya. Cos berada di kuadran kedua, jadinya negatif seperti itu. Kemudian karena kita menggunakan 180 derajat, maka cos tidak berubah seperti itu. Jadilah min cos 70 derajat. Baiklah, bagaimana untuk video kali ini? Nah, untuk lebih paham lagi silahkan diulang-ulang videonya, atau ditonton dulu nih video yang pertama kita ya, bagian pertamanya, agar bisa teman-teman mempelajarinya dengan mudah nanti. Baiklah, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like dan komen ya, agar kita bisa tahu nih teman-teman butuhnya nanti untuk pelajaran apa, dan kita bisa membantu di video selanjutnya seperti itu. Ya, sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.